mungkin Banyak tulang. karena Enggak banyak juga. tulang jadi Nggak makanya terlalu agak banyak susah. durinya. Iya sih. Tapi kalau dipepes ya mungkin ditelan Iya. aja lah udah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan PNM dimanapun Anda berada, senang sekali saya Asyifa Latif bisa kembali menemani Insan PNM dalam episode podcast Kamis, kisah manis dan menginspirasi. Yang tentunya tidak hanya satu atau dua, tapi kali ini juga Syifa ditemenin sama dua sosok yang menginspirasi. Salah satunya adalah Ibu Veronica Kolondam selaku Komisaris Independen PT PNM, dan ada satu lagi nih sosok manis yang juga penuh inspirasi dan bisa dibagikan ke kita semua kisah-kisahnya. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol di episode kali ini. Tapi sebelumnya kita menyapa dulu. Halo Ibu Vera, apa kabar? Hai Syifa, apa kabar? Baik. Baik. Biasa sehat yang Sehat? penting. Kita akan terus menerus membagikan kisah-kisah menginspirasi, Ya. diskusi bermanfaat untuk seluruh insan PNM melalui podcast Kamis ini ya Bu ya. Hari ini ada siapa Ibu Vera? Wah, hari ini ada tamu luar biasa yang sangat menginspirasi. Bahkan saya selalu excited kalau ketemu dengan Utari dari Aruna. Ini juragan seafood Indonesia. Setiap kali ketemu Utari inget lobster. Ingat lobster. Oke. Mungkin sedikit cerita Mbak Utari ini insan PNM, perjalanannya sungguh luar biasa. Bisa dibilang dari pesisir Iya. sangat dekat kehidupan kesehariannya dengan nelayan dan ibu-ibunya juga ya. Perkenalkan ada Utari, si co-founder dari Aruna Indonesia dan Chief Sustainability Officer. Ya. Betul ya, Iya, Utari? Jadi Betul. kalau kategorinya nih Syifa, saya ketemu Utari pertama karena kita bersama dalam kategori wirausaha sosial. Apa sih wirausaha sosial? Sebenarnya pelaku usaha tapi yang punya dampak sosial, bukan cuma sekedar buka lapangan pekerjaan ya gitu, tapi ada sustainability, ada cara kita melakukan usaha kita itu mesti net zero carbon. Sekarang semuanya udah kepada dunia planet kan ya, planet, people, dan profit tentunya. Nah 3P itu yang akan masuk ke dalam sebuah narasi wirausaha sosial, dan Aruna merupakan salah satu yang berkembangnya meledak gitu, bukan sekedar pelan-pelan tapi on the fast track gitu, dan sangat membanggakan karena memang Indonesia kepulauan gitu ya, sehingga ini memang yang diberdayakan di pesisir jutaan ya. Nanti mungkin Utari cerita sedikit bagaimana, kita lanjut aja langsung Utari nih ya. Boleh. Oke, terima kasih banyak Mbak Bu Vera udah dijelasin juga. Jadi Aruna ini kita salah satu company yang punya misi untuk menjadikan laut itu sebagai sumber kehidupan yang lebih baik untuk semua. Gitu. Kita ingin supaya banyak di Indonesia tuh ada 2,7 juta, hampir 3 juta nelayan yang menggantungkan hidupnya itu dari mata pencarian di laut. Yang mereka memancing, menangkap ikan. Itu nelayannya 3 juta, berarti kalau dikali anggota keluarganya bisa berarti 15 5 juta ya. betul, bisa 15 lebih juta banyak ya lagi. Betul. Tergantung pada dari laut dan pesisir ya. gitu. Nah, tapi sayangnya 25% kemiskinan di Indonesia ini dari data BPS dikontribusi kepada masyarakat yang hidupnya di pesisir, yang mana mereka ya adalah nelayan dan keluarganya. Jadi ini satu fakta yang kurang menyenangkan, padahal Indonesia adalah penghasil seafood nomor 2 terbesar di dunia setelah apa? China. Oh, wow. Jadi kita salah satu yang terbesar. Kita juga produksi tuna nomor 1
yang sebenarnya ada di dunia juga gitu. Kualitas atau dari Dari sisi kuantitas pasti. Kuantitas. Nah, ini jadi satu problem juga karena kebanyakan nelayan kita itu fokus menangkap ikan itu sebanyak-banyaknya. Mereka kadang lupa sama yang namanya treatment kualitas. Padahal pembeli ini ingin produk yang berkualitas. Nah, dari sini kita lihat ada masalah kedua itu digitalisasi juga karena nggak ada datanya ikan yang banyak ada di daerah mana. Hadirlah Aruna ini untuk jadi solusi digital yang membantu tadi kelompok nelayan terhubung dengan pembeli dengan cara teknologi dan juga kualitas gitu. Berarti ini marketplace sebenarnya Betul, ya, menciptakan marketplace, menghubungkan nelayan Betul. yang punya hasil apa aja dimasukin ke satu platform sehingga pembeli Jadinya bisa pembelinya memesan. nih customer atau bisnis juga? Kalau sekarang masih bisnis kebanyakan. B2B ya? B2B, Oh, B2B. oke. Jadi kebanyakannya misalnya food service, hotel, restoran, atau pabrik dari Supermarket. luar, supermarket yang mereka butuh supply seafood langsung dari nelayan. Nah, itu kita sambungkan di platformnya Aruna ini. Iya. Mantap sekali. Jadi aplikasi untuk para nelayan di seluruh Nusantara dari hasil tangkapannya Betul. tetap terjaga kualitasnya karena ada port-port tersendiri Betul. juga dan itu di mappingnya oleh Aruna. Betul banget. Kalau boleh kasih bocoran dikit, dengar-dengar ini pangsa pasarnya sudah mendunia. Betul. Mendunia dong. Dari mana aja? Kalau sekarang kita udah ekspor ke sekitar 8 negara. Delapan. Yang terbesar itu seperti di US, kemudian di China, itu 2 negara terbesar. Tapi sisanya seperti Jepang, Korea, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura itu kita udah Tadi supply juga. Utari bilang Cina penghasil seafood terbesar, tapi kenapa Betul. masih ngekspor ke situ Betul. ya? Nah, ini menarik nih karena konsumsi dari seafood di Cina itu tinggi banget sampai mereka itu masih kekurangan. Oh gitu. Sehingga masih terbesar di dunia, Iya, tapi mereka kekurangan juga buat kekurangan. kasih makan rakyatnya Betul, gitu. itu nomor 1. Dan yang kedua karena banyak seafood di Indonesia ini yang tidak ada di sana. Oh, Nah, itu seperti jadi apa? kompetitifnya kita. Jadi kadang misalnya dari jenis lobster aja, lobster tertentu itu ada cuma di Indonesia. Jadi itu yang kita bisa jadi keunggulan kita untuk ekspor ke sana gitu. Jadi jangan bangga ya, misalnya aku jalan-jalan ke luar negeri di sana Iya, makan seafood. di Ternyata restoran. itu bisa dari jadi dari kita. Indonesia. Bisa jadi memang Betul. hasilnya dari tangkapannya dari nelayan di dari nelayan Indonesia. Indonesia. Kebanyakan sih seperti itu. Oke. Tadi Utari cerita bahwa empower ya atau Betul. memberdayakan petani, Nelayan. nelayan untuk menggunakan teknologi. Ya. Itu kan susah banget ya. Bener. Boro-boro punya akses smartphone gitu. Itu gimana tuh menyikapi itu? Iya. Nah, ini kita juga sadar kalau dari sekian banyak nelayan ini kebanyakan daerahnya tuh belum mendukung untuk bisa mereka pakai smartphone karena misalnya internet juga nggak ada, terus ditambah pengetahuan ya karena harus diedukasi lagi. Tapi kita lihat banyak nih anak-anak muda di pesisir itu yang udah lebih adaptif pakai teknologi. Nah, di sini kita melihat peluang untuk menjadikan anak-anak nelayan ini sebagai local heroes-nya kita. Jadi mereka lah yang membantu Aruna gitu untuk menggunakan aplikasi dan melakukan update kepada data produksinya nelayan. Jadi Gitu. jadi jembatan ya. Betul, jadi jembatan antara keluarganya si nelayan ini dengan Aruna gitu. Oh, mirip-mirip juga ya kita ya di Iya, PNM. dengan PNM punya kita ada namanya garda terdepan kita, adik-adik kesayangan kita namanya account officer. Wah. Ini salah satu dari target audiens podcast kami, kisah manis inspiratif ini Iya. adalah adik-adik kita. Account officer usianya masih sangat muda, sangat produktif ya. Kita start dari lulusan 18, 17, 18, 24 ya kebanyakan ya. Mungkin 60% tuh. Kenapa 70%. dibilang garda terdepan juga, insan PNM pasti sudah tahu ya, karena Mbak Utari ini tuh yang ke seluruh pelosok Nusantara untuk reach out, untuk menjangkau, untuk juga ada melakukan pertemuan PKM, kita bilangnya pertemuan 2 mingguan Pemberdayaan. Ya. ada nasabahnya Iya, itu iya. ya ini adik-adik teman kita semua keren. account officer. Ya, dan mungkin nasabah PNM semuanya 100% ibu-ibu. Yes. Ultra, mikro. Kalau nelayan Iya. cewek cowok Kalau apa sekarang kebanyakan pria? nelayannya kebanyakan pria, tapi karena di Aruna kita mengusahakan produk yang diekspor bukan yang mentah, tapi yang udah diproses supaya nilai value-nya semakin lebih Oke. tinggi. Kita mempekerjakan ibu-ibu yang ada di pesisir yang mana itu istri-istrinya nelayan. Oh,
Jadi ada komplit ini ya, dong, komplit Iya. ya. ikannya udah proses by ibu-ibu tersebut. Betul, betul. Apa kayak ikan asin atau Kalau sarden, sekarang misalnya seperti kepiting, kepiting? kemudian ikan Dikeluarin dari ikanan, cangkangnya iya dikeluarin itu? dari cangkangnya. Terus Oke. habis itu misalnya kayak kalau tuna itu udah dipotong-potong jadi tuna sapi, Udah nggak tuna ada loin, tulang. udah nggak ada tulangnya yang kayak gitu. Atau Oh. kalau udang lepas kepala, lepas kulit, yang kayak gitu-gitu. Oh, jadi memberdayakan si bapak nelayan cari produce lautnya, Betul. si ibu-ibunya memproses, Betul. Aruna mengkoneksikan Mengkoneksikan. produk dengan market. Betul, betul. Asik betul. juga nih. Jadi Tadi- memang produktif satu keluarga berarti ya. Iya. Dan sudah memberdayakan berapa coba? Iya, Pengen tahu kalau nih, berapa sekarang kita nelayan? udah punya 39.000 nelayan. Nelayan. Kalau ibu-ibunya itu ada sekitar 500-an ibu-ibu untuk yang dia aktif setiap hari bekerja dengan Wow. nelayan, gitu. 30 Ada 250 local heroes juga. 250 local local heroes kayak AO itu. Kayak ya. AO yang tadi, benar-benar. Itu tersebar dari masing-masing daerah atau memang diperuntukkan kita cari lokal heroesnya benar-benar dari daerah situ aja deh, jangan bawa dari yang lain Iya, gitu. iya. Sekarang masih campur sih. Jadi ada memang anak-anak yang datang dari daerah itu, tapi ada banyak mahasiswa lulusan perikanan. Itu juga yang bergabung jadi local hero. Jadi satu local heroes kalau 39.000 berarti lah 40.000 Banyak ya banget. dibagi 250 itu satu betul. local heroes bisa ngurusin berapa tuh? 250 40.000 bagi 250. Iya. Berapa tuh? 200 Iya, 200 dari 200. lebih dari 200 Iya, nelayan. berarti 20 ya. Iya. 220 Ya, rata-rata hampir segitu. mirip lah AO kita. Iya, mirip ya. Satu AO bisa handle 300 lah ya, 300 ibu-ibu account. Tapi kan Keren. ini grup kan ya? grup ya, grup, Iya, grup. iya, iya. Kalau nelayan itu kan mungkin beda kali ya. Iya. Mereka emang ngumpul gitu kayak ibu-ibu kita atau Mereka mereka ngumpul di satu waktu, tapi kalau untuk melaut sendiri-sendiri karena yang ditarget sama Aruna juga bedanya adalah kita mentarget nelayan-nelayan kecil yang kapalnya tuh di bawah 10 gross ton. Oh gitu. Jadi mereka paling satu kapal berdua lah. Jadi ada syarat Betul. jenis kapal, besaran Betul, kapal. besaran Jadi kita kapal. tahu menargetkan Betul. apa tuh nelayan miskin betul, Betul, ya. betul. Karena itu yang terdampak yang 25% kemiskinan itu dikontribusi dari nelayan miskin tadi yang berada di ukuran kapal 10 Oke. gross. Jadi tadi yang 25% yang kemiskinan itu kira-kira angkanya berapa tuh? Jadi pengen tahu aja market share kamu tuh memberdayakan Iya, berapa iya, persen iya, iya. Kalau nelayan? kalau sekarang itu dari 25% itu 90%-nya dikontribusi nelayan kecil. Jadi memang ada sekitar tadi Angkanya tadi dari berapa? 3 juta ya? Iya, dari 3 juta nelayan itu 90%-nya adalah nelayan kecil. Nelayan kecil. Iya. 98%. Banyak ya, masih Iya, jutaan masih ya. banyak, Pekerjaan masih banyak. rumahnya Aruna masih banyak ya? Masih banyak Baru dibanding 39.000 loh. 39.000, betul. Itu kan mesti Memang masih sangat banyak dan itu yang kita targetkan di tahun depan juga gitu untuk memperbanyak lagi jenis komoditas ikan yang bisa kita promosikan. Ya. Gitu. Oh. Mbak Utari kalau tadi cerita sedikit perjalanan atau historinya Aruna. 6 tahun sudah ya Iya. Aruna Oh, wow, udah 6 Betul, tahun ya. betul, nggak kerasa. memiliki kontribusi yang sangat-sangat nyata kalau Ya. Syifa dan Ibu Vera bisa Ya. summarize gitu. Punya economic value, ada social value Betul. juga, memiliki benefit nggak hanya kepada pelaku atau Ya. nelayannya tapi juga ke keluarga karena sang istri Ya. juga ikut gitu. Iya. Dan memang ditargetkan khusus untuk nelayan miskin. Mm-mm. Selama 6 tahun ini pasti kan ada kendala ya. Iya. Karena kita tahu tadi berbicara sedikit di daerah. Betul. Pelosok. Betul. Minimnya internet atau infrastruktur. Betul. Kalau kita berbicara sedikit kan kita masyarakat Indonesia aja nih dari data sampai 2022 60% itu lebih milih makan unggas dibanding Iya, ikan. iya. Ini ada beberapa permasalahan dari segi konsumsi sih ya. Aku pengen nanya dua hal. Kalau permasalahan dihadapi dari 6 tahun ini itu yang terberat apa? Sama Oke. di kita nih tingkat kesadaran untuk makan ikannya tuh bukan nggak mau tapi mereka takut nggak seger selalu gitu alasannya. Gimana sih Aruna Iya. menyikapinya? Kalau nomor satu challenge terbesar kita sih sejauh ini infrastruktur. Karena untuk nge-reach 3 juta nelayan itu mereka nggak yang tinggalnya
di pinggiran kota gitu, jadi gampang di reach. Tapi tinggalnya itu di pulau, dan bukan pulau itu, di pulau lainnya lagi. Jadi kayak nyampe satu pulau, kita harus naik kapal lagi menuju pulau itu gitu untuk nge-reach nelayan. Jadi Atau berenang ya. iya, atau berenang. Jadi challenge-nya memang di infrastruktur kita, yang mana memang masih banyak daerah-daerah yang belum punya internet yang kayak gitu-gitu, sehingga kalau kita nyari tim ataupun kita mau pasang satu fasilitas, kita lihat juga ini udah ada listriknya belum ya. Kalau Nah, nggak ada, listrik tadi aku iya, bilang buru-buru betul. internet, listrik Listrik aja ada tuh masih nggak? banyak yang belum ada. Jadi itu yang kita selalu usahakan juga gitu dari Aruna. Kita cari partner-partner terkait yang mau sama-sama bangun infrastruktur di desa itu gitu. Kayak baru-baru ini kita udah berhasil sama salah satunya Kominfo gitu untuk membangun tower internet di salah satu desa di Papua. Yang akhirnya setelah puluhan tahun mereka nggak punya internet, sekarang punya karena nelayannya butuh akses aplikasinya Aruna, dan akhirnya kita berhasil kayak nge-reach supaya oke, di sana akhirnya ada internet gitu. Itu sih Wow. satu proses panjang yang kita jadi tantangan, tapi di satu sisi kalau bisa di solve, kita bisa mengajak lebih banyak nelayan buat join lagi. Iya, iya, iya. Setuju. Kalau nggak ada listrik, pernah ngalamin nggak? Nggak ada Pernah. listrik, terus kamu solusinya apa? Pernah kita kirim, kalau untuk pertama kalau nggak ada listrik, satu kita kirim es batu untuk menjaga kualitas dan rantai dingin. Jadi kita punya kapal yang rada besar, itu khusus untuk dia perpindahan es batu dari satu pulau ke pulau lain. Itu untuk jaga quality. Tapi yang Tapi kedua tetap bisa jalan bisnisnya tetap tanpa bisa jalan. tanpa listrik. Iya, tapi memang tiap hari kita, dan itu udah Iya, udah kita pasti. kalkulasiin sih masih masuk semuanya gitu. Karena tadi supply chain-nya juga cukup efektif kan, langsung ke pembeli akhir gitu. Oh, jadi bukannya diadain listrik dulu baru bisa. Ya, kita cek kita. Soalnya mau charger itu telepon gimana Betul, kalau mau betul. pakai aplikasi kalau nggak ada Iya, listrik? itu waktu awal-awal masih seperti itu. Terus lama-lama ganti ke energi kayak solar panel. Oke. Akhirnya kita install solar panel, terus di situ jadi ada satu tempat itu untuk semua warga ikut-ikut gitu. Misalnya ngecas lampu ini, lampu generator dan lain sebagainya. Sampai sekarang akhirnya udah ada listrik di situ. Jadi Iya, emang iya. agak cukup panjang prosesnya. Wow. Tantangan terbesarnya salah satunya dari infrastruktur Betul, berarti ya. betul. Sama tadi yang soal mengedukasi gimana Nah, caranya yang masyarakat? kedua, masyarakat Indonesia ini uniknya ya, mereka suka makan seafood, tapi seafood yang disukai misalnya salmon. Nah, salmon itu bukan hasil tangkapan nelayan Indonesia? Indonesia, jadi kita Oh, gitu? impor. Iya, jadi kita impor. Jadi Tuna ini nggak yang- suka? Iya, tuna. Kalau Tuna tuna, kenapa nggak suka? karena dari data itu nomor satu salmon. Oh, Nomor satu salmon, jadi itu yang sangat unik ya. Mungkin karena Oh. banyak berita-berita yang bilang kalau salmon ini kaya Harus akan makan. omega 3 dan lain-lain. Padahal Oh. omega 3 di ikan kembung Itu itu jauh lebih lebih tinggi tinggi. daripada ikan salmon. Mungkin pernah Oh dengar. gitu? Iya, Ya, jadi aku juga baru ini tahu. yang Wait, menarik ikan nih. kembung tuh laut? Iya, itu jauh lebih enak loh. Iya. Pasti insan PR ya? ikan kembung Ikan itu kembung. jauh lebih enak dan jauh lebih gitu. dan jauh Tapi lebih banyak iya. tulang kali. tapi ya mungkin banyak tulang. karena Enggak banyak juga. tulang, jadi Nggak makanya terlalu nggak banyak suka. durinya. Iya sih. Tapi kalau dipepes ya mungkin Iya. ditelan aja lah udah. Oh gitu. Iya. Jadi Oke. itu sih. Jadi challenge Jadi kedua salmon edukasi. paling tinggi dimakan, dikonsumsi. Betul di Indonesia. Dan kita harus harus impor. Ya Impor ampun. seafood paling favorit. Aduh, masyarakat tolong dong Indonesia. disampaikan ibu-ibu Tuh. Mbak ya. Nasabah, para AO disampaikan jangan Iya. salmon-salmon dong. Tuna boleh lah, karena tuna kan kita produksi sendiri kan. Gitu. Ini Tuna karena oke, kayaknya cakalang, Tuna cakalang. cakalang. Cakalang itu kan Bener-bener. fufu di rica Iya, enak. bener. Oh. ini karena kebanyakan yang jual salmon mentai ini Iya. jangan-jangan ya. Iya kan pasti Iya. teman-teman AO instan Iya. PNM karena di aplikasi banyak aplikasi banyak salmon mentai dikiranya Jadi kalau Pak Jokowi bilang suruh utamakan produksi lokal, Betul. jangan makan salmon. Ternyata Betul, itu. Oke. Jadi gimana tuh mengedukasinya Nah, jadi- tuh gimana caranya break that barrier? Betul, Iya. jadi memang sekarang kita lagi aktif juga sih mengedukasi untuk di Indonesia supaya orang-orang aktif makan seafood. Tapi menurut kita cara tercepat adalah dengan masuk ke restoran-restoran seafood dulu. Jadi kayak sebagai contoh di beberapa restoran dan beach club di Bali itu seafoodnya udah langsung dari nelayan Aruna. Jadi di situ kita semi-semi kasih acknowledgement juga, ke pengetahuan juga lah ke masyarakat yang datang gitu, untuk bilang ini kalau pesan yang ini langsung dari nelayan, dan kita kasih tahu story-nya. Jadi sementara sih masih seperti itu kampanyenya. Jadi ada impact story-nya Betul, gitu ya. kita sementara kasih tahu di situ. Yang kedua juga kita pastikan dari sisi quality. Jadi kita pengen kasih lihat kalau misalnya seafood yang datang langsung dari nelayan itu kualitasnya itu memang lebih bagus gitu. Khususnya kepada B2B partners kita yang ada di Iya, Indonesia juga. Iya.
Tapi sejauh ini memang kualitasnya itu terjaga. Boleh dikasih bocoran ya sih gimana emang biar kualitasnya terjaga tuh gitu. Biar sebenarnya biar yang nonton juga paham gitu. Karena kan semua ditakut-takutin. Iya. Enggak kalau ikan di Jakarta enggak seger. Nah, benar. Katanya udah di Mati berapa kali? Iya, dibilangnya mati katanya. Mati berapa kali? Iya, jadi ada istilah bilangnya gini. Iya. Aku nggak mau makan gitu. seafood Betul. dan apalagi di Jakarta. Betul. Kenapa? Ikannya mati 3 kali. Bener ya, Mbak betul, Utari ya? betul, Dibilangnya gitu. Emang mati 3 kali. Kenapa? Aku Iya. tanya, iya ditangkap mati. Ditangkap, Terus habis itu dibekuin, dibekuin. habis itu nggak dibekuin lagi, Nggak di dibekuin. defrost. Dibilangnya mati 3 Iya. kali. Katanya udah hilang lah semua kebaikan-kebaikan yang ada Betul. di ikan. Tapi coba boleh Betul. Jadi edukasi. kalau ikan yang segar gitu, kuncinya itu adalah di rantai dingin. Makanya tadi kalau saya cerita kenapa kita bela-belain bawa es batu gitu dari kota ke desa-desa pesisir, ya karena sepenting itu rantai es ini untuk menjaga kesegaran dari ikannya. Nah, Jadi berapa lama tuh setelah ditangkap udah harus masuk peti es? oke, maksimal beda-beda sebetulnya 15 setiap menit lagi. ikan, tapi maksimal banget 4 jam terpapar udara luar. Itu masih segar. Oh, masih segar Masih segar kalau hitungannya. 4 jam. Jadi tapi kalau udah di atas 4 jam, wah itu udah mesti cepet-cepet dikasih es lagi biar tahan. Tapi kalau dia dibekukan, dia memang bisa tahan sampai 1 tahun. Makanya kita ada beberapa ikan yang kita ekspor keluar itu karena dia dibekukan, dia bisa tahan Frozen. sampai 1 tahun, yang sampai frozen banget gitu, frozen beku. Oh, jenis ikan tertentu Jenis ada ikan yang tertentu, memang ada yang memang dia tahan untuk lama selama dia dalam kondisi yang beku. Ini balik ke urusan tadi makan seafood ya. Iya. Kalau kira-kira keluarga nelayan itu mereka memang kebanyakan makannya seafood apa masih tetap nyari ayam? Enggak, pasti makannya seafood. Pasti ya. Karena saya pernah ke satu Pengen pulau tahu aja gitu. di sana mereka nggak tahu makan ayam. Nggak tahu Bener-bener daging, nggak tahu daging dan nggak tahu Sayur? ayam. Tahu sayur. Sayur tahu. Tapi bener-bener Makannya kayak udah taunya ikan udah aja. pokoknya ikan aja taunya, ikan jenis apapun. Gitu. Oh, oke. Jadi emang kebanyakan ya, kebanyakan berarti akan minimal mengkonsumsinya ikan. dikonsumsi Betul. oleh 15 juta. Betul. Ya kan? Betul, Eh, betul. Masyarakat keluarga pesisir nelayan. gitu. keluarga masyarakat atau Betul. masyarakat pesisir gitu Betul, ya. Kalau udah betul, masyarakat betul. pesisir mungkin udah lebih juta-juta lagi. Iya, betul. Oh, that's good. Jadi Iya. sebenarnya orang kota gitu ya yang bener. sebenarnya Justru kita membuat nih yang di kota-kota besar yang membuat membuat salmon salmon itu. makin populer. orang kota ini sih Pak, aku cuma pengen tahunya itu nih sebenarnya salah siapa? Masa orang pesisir nyari salmon nggak mungkin kan? enggak. Karena emang nggak ada di Iya. perairannya. Jadi gini, insan PNM bukan nggak boleh makan salmon ya. Iya. Tolonglah, ada yang diimbangi, namanya diimbangi. ikan kembung itu jauh lebih enak apalagi kalau Siva sendiri Iya, iya. omega 3-nya Omega yang tiganya sering lebih banget banyak. makan ikan kembungnya cukup digoreng gitu aja Iya, atau dibakar. Itu dibakar. udah jauh lebih gurih dan jauh lebih enak. Betul. Dibanding salmon yang ya harganya salmon di atas kembung Iya, jauh. jauh, Tapi betul. gizinya kembung itu di atasnya salmon gitu dan kita kenapa malah jadi makan ikan yang justru harus diimpor Iya. gitu kan. Itu ikan kembung namanya sama ya seluruh Indonesia ya? Takutnya beda kan? Kayak kembung. tuna Cuma sama beda cakalang ada- ternyata ikan yang sama gitu. Betul. Biasanya cuma ada titel-titel di belakangnya, misalnya kembung Banjar, Oh, kembung Deho. oke. Jadi Ya ada udah, tambahan berarti namanya, kan sama. semua insan PNM di sini Akan tahu tahu pokoknya ikan kembung. kembung aja. Dapatnya pasti sama gitu Betul, kan. betul. Oke. Oke, itu dari pola atau keseharian Betul, konsumsi masyarakat. betul. Tapi kalau misalnya tadi Mbak Utari bilang karena ini awalnya masih B2B, Betul. akan merambah ke B2C Ya. atau sudah nyaman karena B2B jauh lebih besar. Ya. Ya, betul ya Bu Vera ya? Tentunya dong. Kalau enggak kan ini Utari saya ketemu pertama kali mungkin waktu bisnisnya Tahun berapa, Bu? masih istilahnya bootstrapping Iya, gitu. betul, Sampai betul. sekarang udah 10x loh. Betul. Luar biasa membanggakan. Iya. Congratulations juga baru tutup di 35 juta Iya. dolar. Udah apa tuh? B ya? Sudah A. Udah A. Dari A ya? Kalau B coming up ya. Coming up. 65 juta ya kan. Dolar ya itu bukan betul, 65 juta betul. rupiah, sorry ya. Nah, itu berarti makanya tadi judul kita ini kan dari apa ya? Dari Pesisir. Betul. anak nelayan. Anak nelayan. Ya. Nanti mungkin ceritain Boleh. perjalanan leadershipnya kan. Boleh. Aku selalu kalau diceritain sama Utari. Aduh. Dari keluarga nelayan ya kan? Betul. Leadership journey-nya sampai menciptakan bisnis dengan size yang besar. Betul. Itu kan membanggakan banget tuh. Itu inspirasinya, ceritanya tuh kayak apa? Silahkan.
Iya, jadi kalau, mungkin insan PNM ya, teman-teman insan PNM, bilangnya teman kalau saya sendiri itu berasal dari daerah pesisir di Kalimantan, mungkin ada yang dari Kalimantan Kalimantan juga mana ya, nih? Kalimantan Timur. Timur. banyak Kalimantan tuh. Timur Pesisir di apa? pesisir Kota. Balikpapan, Pesisir di Desa Kampung Balikpapan. Baru di Balikpapan. Ah. Nah, jadi di sana itu, ibu saya tuh berjualan alat untuk nelayan melaut, terus paman saya tuh ketua kelompok nelayan di sana. Jadi emang sehari-hari tuh udah familiar banget sama kehidupan masyarakat pesisir yang sesuai data BPS itu kita udah tahu ini emang benar kayak gitu. Saking kita taunya itu transaksi di saat itu masih barter. Jadi kayak kalau ada Oh ya? nelayan beli barang dari toko ibu itu bayarnya pakai ikan. Jadi kayak sehari-hari udah konsumsi ikan gitu. Itu tahun berapa? Tahun di 90-an sih tahun 90-an ya? 2000-an awal masih ngerasain sih, Masih ya? 2001 2002 tuh masih ngerasain. Nah, sampai di situ jadi keluarga itu udah mulai pada tutupan juga usaha perikanannya sampai bilang, "Ya udah kuliahlah ke Jawa belajar yang lain teknologi deh." Teknologi kan saat itu lagi naik ya, belajar teknologi aja supaya Ini jangan siapa yang kembali ngomong ibu begini? saya. Ibu kamu Supaya tuh luar jangan biasa ya. iya, supaya jangan balik lagi ngurusin perikanan karena ini industri udahlah lihat sendiri Industri tuh mati. paman kita ini udah nih industri kayak nggak akan inilah gitu. Akhirnya saya studi teknologi tapi pas studi teknologi mana di teknologi? Telkom Bandung waktu itu. Oh, Bener ke Oke. Pulau Jawa ya. Bener-bener ke Pulau Jawa Bener-bener ke ngikutin Pulau- kata masih ngikutin tuh. Kata ibu, baik. Oke, masih ngikutin kata ibu terus sampai suatu saat udah mau lulus ketemu sama co-founder saya. Lah co-founder saya ini keluarganya pengusaha udang di Jawa Barat. Terus kita jadi makin di Bandung tuh susah nyari ikan segar menurut kami saat itu. Di Bandung? Susah. Iya, Oh ya? karena kan daerah pegunungan dapatnya ikan-ikan air tawar gitu. Kita sukanya ikan laut karena Iya. lebih segar gitu. Jadi akhirnya kita berpikir kok susah ya, mungkin kita bikin aja yang sederhana, yuk kita bantu nelayan di Jawa Barat untuk dia bisa jual Supply produknya ke ke Bandung. Bandung. Itu sesimpel itu. Asal muasalnya. muasalnya. Ini sambil sekolah. Sambil kuliah. Udah kuliah. lakukan ini tahun Iya. berapa? Tahun ke berapa? Kita Semester sebenarnya berapa? Udah mulai dagang gitu istilahnya. 2014 2015 sih. Itu kamu semester akhir ya? Semester akhir, udah semester akhir kita udah mulai ngerjain itu dan ternyata udah ada nih permintaannya kayak beberapa restoran di Bandung tuh udah request dan oh ini kayak menarik nih, berarti memang valid ada idenya. Akhirnya kita daftarkan ke sebuah kompetisi di kampus dan dapat uang waktu itu sekitar 10 juta rupiah. Jadi kayak wah happy banget nih dapat gitu. Akhirnya uang itu nggak kita pakai untuk kita ya, jadi memang udah diniatin ini kalau ada modalnya bisa dipakai lagi untuk kegiatan sama nelayan. Jadi kita pakai dana itu untuk tinggal di daerah pesisir sekitar 3-6 bulan lah. Tapi nggak ke pesisir Kalimantan dulu tuh, Ini nyobain masih di tempat pesisir di Jawa Jawa Barat, Barat kan? dulu. Jadi nyobain di Jawa Barat dan ternyata bisa berjalan dengan modal itu pun maksudnya udah bisa jalan bisnisnya. Jadi kita ngeliat wah ternyata bener kan gitu, nelayan ini mereka kendalanya memang cuma menemukan pasar yang tepat dengan cara yang lebih Gampang tuh nyari efektif. nelayan di pesisir Waktu yang itu- produknya kamu mau jualin gitu kan Waktu itu masih istilahnya. cukup gampang karena produk restoran itu permintaannya belum terlalu banyak, nelayan pun masih bisa lah supply-nya sedikit-sedikit. Cuma memang ada kendala, dulu kita mau ajarin teknologi langsung, nelayannya nggak ngerti, dibantu aja. Disitulah muncul ide local heroes karena yang ngebantuin tuh oke. anak-anak muda pesisirnya yang saat itu. Jadi setelah itu berjalan, kita ngelihat ini permintaan udah makin banyak tapi kita kan nggak bisa penuhin semuanya karena tadi keterbatasan modal, kita Modal, cari kompetisi iya. lagi. Oh, Karena cara bootstrappingnya iya. dengan kompetisi. Kompetisi ke kompetisi, Iya, akhirnya oke. kompetisi kedua itu Hackathon Merdeka yang kita nggak expect ternyata itu diadakan oleh kantor staf kepresidenan. Dan ternyata kita menang di kompetisi itu, diundang sama Pak Jokowi ke istana 2 kali untuk pitching. Pitching pertama dikasih tahu ide kalian apa, di pitching kedua Pak Jokowi udah bawa menteri-menteri terkaitnya pada saat itu dan dikenalin, kata mereka ya udah coba ngobrol nanti kalian di refer ke daerah-daerah supaya dapat endorsement dari pemerintah gitu. Akhirnya di kedua itulah kita ketemu sama beberapa pemerintah terkait, kita datang ke daerah dan melakukan sosialisasi ke beberapa nelayan. Waktu itu dibantu sama beberapa kementerian untuk bisa roadshow ke daerah-daerah. Tapi kita ngelihat kok masih belum bisa memenuhi ya kebutuhan dari customer. Akhirnya di situ kita rubah cara marketing yang tadinya fokus pasarnya Indonesia, kita fokuskan ke pasar internasional dan ternyata demand pertama kita adalah ikan tuna dari Jepang. Yang kita lihat ini bisa dapat ikan tuna dari Jepangnya dari mana ya gitu. Karena di Jawa Barat saat itu beda komoditas. Iya. Akhirnya berpikir oh kayaknya di Kalimantan tuh pernah Ini ada baru nih kelompok pulang, nelayan ini punya baru paman. pulang kampung. Iya, baru habis itu Pull ngomong camp. sama orang tua, baru ngomong. Di baru aja
Mas sebenarnya gimana? Kamu kan udah lulus, kok masih belum masuk ke, mama tuh ngebayangin perusahaan teknologi itu. Ini ada nih perusahaan perikanan. Oh, perikanan lain. Sampai ngambek waktu itu seminggu saya nggak ditelepon karena emang kecewa sih, mungkin lebih ke ini udah ini anak Takut. ya lebih takut dan kecewa, ini anak udah dikuliahin. diwanti-wanti jangan balik jangan balik ke industri ini, malah balik terus bilang mau ngomong sama Om, malah Layan. Om suruh bikin. Jadi tuh pas saya pulang akhirnya saya ketemu sama Om saya yang ketua nelayan, terus dia bilang, siapa yang mau beli ikan online ini nih, tipu-tipu Siapa lagi. kan online. Iya, ini siapa? 2000 saat itu memang belum common jual beli ikan di online di 2015 awal. Akhirnya ternyata saya negosiasi sama buyernya dan atas bantuan pemerintah juga untuk assessment apakah ini buyer valid atau enggak, karena takutnya kita pernah dapat sebelumnya permintaan tapi ternyata enggak valid lah. Jadi emang banyak scam dan lain sebagainya di situ. Akhirnya setelah itu datanglah buyer Jepangnya ke Indonesia. Saya ajak ke Kalimantan segala macam. Di situ cocok sama produknya dan itu terjadi transaksi. Ini dengan nelayan di kampung kamu Dengan nih. nelayan di kampung Luar sendiri. Itu dari biasa. situ baru kayak oh ternyata bener nih valid. Habis itu yang kedua kita coba komoditas lain yang kepiting, kemudian masuk ke lobster dan lain-lain. Itu setelah lokasi di nelayan di Balikpapan itu berhasil dulu. Dan Sekarang dari Balikpapan Iya. sendiri penjualannya udah kira-kira berapa tuh? satu desa nelayan itu per bulan bisa 300 sampai 700 juta per bulan. Wow. Perputaran uang di kelompok nelayan. di Dengan- kelompok nelayan. Iya, dengan pendapatan nelayan tuh Ini bisa sampai 15 Kampung juta lah halaman per kan? bulan. Kampung halamanmu dong. Iya, di kampung halaman. Jadi Oke. bisa nelayan itu bisa sampai ada yang punya 15 jutaan lah per bulan. Per Dari yang bulan. tadinya itu di 1,5 juta. Jadi dia sampai naik 10 kali juga. lipat, luar biasa. Itu satu hal yang kayak kita mimpi. juga seneng sih, maksudnya Ya. oh tuh kan berarti akhirnya yang tadinya paman saya udah tutup semua peralatan, Oh ya. udah dibuka Buka lagi. Buka toko lagi. Udah dibuka lagi. Udah ngobrol Terus- lagi dong sama ibunya? Udah ngobrol. Udah kayak ngobrol berantem lagi. Ibu saya malah jadi semangat. Jadi sebenarnya keluarga nelayan kita banyak, terus kayak dipanggilin sama itu kan. kayak rame. Iya, jadi ramai. Itu sih dulu yang Kamu itu local heroes. You are the first local heroes, betul, bener gak? betul. Iya kan, dia Bener, pertama betul, local betul. heroes di situ. Karena balik lagi Meningkatkan pendapatan rata-rata Betul, ya dari betul. 1,5 juta per Sampai bulan ke 15 15 juta per juta, Betul. dan memberdayakan satu kampung dan menjalar ya Iya. efeknya ke seluruh Indonesia. Betul. Luar biasa sekali Itu sih, Utari. ceritanya dulu ya struggle-nya di situ banyak hal yang mungkin momen-momen dimana kita ngerasa ini nggak bisa nih, kayak waktu kita ditipu sama pembeli misalnya. Pernah ada ditipu? jadi misalnya pembelinya bilang oke ini kita udah siap ya ambil barangnya gitu, setelah dia mau ambil hilang, tiba-tiba nggak ada kabar, sementara barang nelayannya udah Udah sampai ada. kita. Busuk. Iya, jadi waktu itu untuk mencegah busuk kita proses lah jadi apa, jadi produk Jadi rugi di olahan. barang, bukan Ya, rugi di uangnya barang. dibawa kabur ya, bukan Jadi dia lebih nggak banyaknya- bayar ya. Betul, jadi banyak rugi di barang, jadi kita harus cari pembeli lain lagi yang kayak gitu-gitu sih. Masalahnya ikan kan treatmentnya sangat cepat rusak, Time- jadi time emang sensitive iya time itu. sensitif, kita Time kayak harus sensitive. buru-buru ngejual barangnya yang kayak gitu-gitu sih. namanya juga makhluk hidup ya. Iya. Ada waktunya Ada gitu. Once udah Betul. selesai ditangkap, Betul. disimpannya pun juga ada harus masa diproses. penyimpanannya. Benar-benar. gitu sih. Kalau pernah katanya, tapi ini nggak sering-sering terjadi kan, kayak yang nakal-nakal begini, Oh, pembeli itu nakal. waktu Apa awal-awal. selalu aja ada. Selalu aja ada, tapi itu waktu awal-awal waktu Terus sekarang kita belum gimana punya screeningnya? sistem. Sekarang gimana? Nah, sekarang kita udah bayar punya dulu banyak. kali ya. Kalau Iya. bayar dulu pasti Betul. nggak jadi kan? Betul, yang pertama kita kalau di Aruna tuh pembelinya wajib bayar dulu, makanya kita masih 100% apa 50%? 80%, 80%, 80% di awal itu Oh. membantu kita. Tapi ada yang 50% juga, tergantung dia udah seberapa sering Tergantung transaksi oke, dan oke. kuantitinya dia. Terus yang kedua juga kalau kita ada QIC-nya yang cukup strict kalau sekarang. Jadi kalau dulu ada pembeli kan keburu senang. Masih rindu order. Iya, jadi rindu order kayak seneng banget dapat pembeli, udah nggak dicek dulu Kalau nggak apa sekarang dulu. screening. Kalau sekarang screeningnya sangat ketat, Ketat, terutama oke. kalau dari ekspor tuh kita minta persetujuan entah dari embassy, dari Oh, wow. atas perdagangan Iya, dulu, betul. kemudian dari Betul. Kementerian KKP. Jadi ada verifying Jadi ada berlapis ya? verify berlapis sampai Benar. kita Ya. oke untuk deal bertransaksi. Ya itu perlu sih verifying Iya. berlapis. Jadi filternya. proses verifikasinya bisa berapa lama sendiri tuh? Bisa 1 bulan sendiri sih. Wow. Itu lumayan lama, Tapi tapi untuk mungkin kuantiti betul besar untuk ya. kuantiti besar selama 1 bulan menunggu kita kirim sampel. Jadi itu juga bisa cek, mereka juga fair karena mereka bisa cek dulu barangnya oke atau enggak gitu. Oke. Terus yang kita lagi banyak kerjakan sekarang. Cuman saya masih
terngiang-ngiang ibu, Iya, ya kan? betul. Di pesisir Balikpapan, hidup susah, anak dikirim sekolah ke ini, tapi itu loh dibekalin kamu cari belajar teknologi ya. Itu kan gimana tuh ya, ibu Betul. kamu punya wawasan itu tuh gimana tuh kira-kira Iya. kenapa? Menurut saya ibu saya tuh punya kemampuan membaca potensi anaknya. Jadi waktu saya kecil, Oke. saya tuh pernah dikasih sebenarnya cuma mainan laptopan. Di situ tuh saya kayak Laptop seneng bisa banget. laptop. laptopan ada yang kecil. Oh, cuman plastik Iya, cuma yang- mainan. oh, Terus saya pakai- bilang, ini oke. apa? Terus ibu saya bilang ini komputer. Terus kayak saya senang banget. Itu umur berapa waktu itu Umur Utari? masih SD kayaknya Oh, kelas 1 oke, kelas oke, 2 oke, terus oke. ibu saya bilang, "Nah, ini anak kenapa suka banget nempel-nempel sama kayak main-main gitu." Terus akhirnya ibu saya kursusin saya komputer. Di saat tahun itu tuh belum banyak sosial media, belum ada. Tahun Jadi berapa itu? itu 2005 kayaknya 2005. 2005. Jadi itu kayak saya dikasih kesempatan untuk kursus komputer. Di situ teman-teman saya nggak tahu komputer, nggak tahu Balikpapan internet. ada? Di Balikpapan ada. Oke. Tapi waktu itu yang kursus di sana tuh udah bapak-bapak, udah Kamu pekerja. Saya paling ikut, kecil dong? ya paling kecil. Terus kayak, wah ini ada komputer. Terus diajarin sama pelatih kursusnya, ini ada yang namanya internet. Terus kayak, wow, internet tuh masih toeng, keren toeng, banget gitu ya, ya. yang Ya waktu itu masih yang masih pakai- dial in, Terus masih iya, dial masih in. dial in dulu, dial in. Connect pakai itu sambungan, pakai sambungan telepon itu. Aku ingat. Terus tapi kayak wah kok bisa ada yang seperti ini ya, gara-gara ini bisa terkoneksi ke dunia luar. Jadi dari situ udah kayak tertarik banget sama dunia internet dan teknologi. Makanya dulu saya juga SMA-nya tuh udah ngambil SMK bidang IT. Oh, gitu. Karena waktu itu ibu bilang udahlah kalau emang kamu sukanya komputer aja. Makanya bener-bener supaya dia nggak expect ini komputer akan ke arah-arah Saya- ikan gitu. No, tapi itu Syifa, aku pikir itu ya, punya seorang ibu yang punya intuisi ya. Betul, betul. Dan juga paham Betul. anaknya, Potensi potensi anaknya, talentanya, Betul, dan betul. pengarahan diarahin Betul. ke arah itu, dan dia mungkin nggak tahu bagian mau jualan fish Iya, ikan betul. online gitu ya. Ke fishery. Cuman saya pikir itu yang menjadi modal, Betul, ya kan? betul, Modal Utari masuk ke dunia Betul, ini betul. dengan menggabungkan dua itu kan, Betul, teknologi dan dengan perikanan. Betul. Dan waktu itu ada kondisi di Bandung bahwa si Bandung itu susah dapat dapat Ikan laut. produk. Nah, jadi itu kan kalau kita social enterprise atau wirausaha sosial kan berpikir ada problem sosial apa sih di lingkungan kita? Betul. Kita masuk dengan solusi yang berteknologi. Betul. Artinya ada inovasi gitu. Betul, Nah, itu mungkin insan-insan PNM, mungkin teman-teman AO yang masih muda-muda ya kan, lihat sensitif dengan masalah di sekeliling kita, bisa berpikir potensi solusinya apa, dan juga gunakan teknologi kalau benar, zaman sekarang. benar. Iya kan? Benar. Mungkin ada tips apa lagi tuh kalau misalnya ada yang teman-teman atau ibu-ibu kita yang Iya. memang sudah pedagang ultra Iya. mikro ya, Iya, iya. gimana caranya mungkin mereka lebih relevan Betul. jualan ya kan untuk pangsa pasar yang lebih besar. Iya, iya. Nah, jadi yang menarik dari PNM sendiri karena kerjanya kan grassroots ya, di Grassroots. lapangan juga gitu. Dan pasti banyak kayak insan PMM-nya juga yang anak-anak muda yang sebetulnya sedang mencari nih arahnya mereka ke depan mau jadi seperti apa. Cuma saya sering tadi ya juga dipesenin sama ibu saya kayak setiap orang itu adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Jadi sebetulnya kita tuh yang menentukan kan nanti kita mau seperti apa, Iya. kita akan bagus ke depan atau enggak itu ya kita sendiri yang tahu gitu. Jadi nggak peduli kita di tempat kerja apakah kita punya leaders atau apa, yang penting decisionnya itu nanti pada akhirnya dari kita sendiri. Nah, teknologi yang sekarang itu kan terbuka banget tuh. Jadi pilihannya ada banyak. Tinggal dari kitanya apakah teknologi yang kita pakai misalnya dari sisi bersosial media atau misalnya dari sisi menggunakan e-commerce atau banyak sekali ya search engine dan lain-lain, yang mana yang kita pakai untuk mendevelop atau mengembangkan diri kita sendiri. Kadang kebanyakan anak-anak muda atau adik-adik yang di local heroes di kami juga, mereka mungkin terjebak dengan membandingkan dengan yang kayak yang udah lebih berhasil seusia mereka. Nah, itu yang kadang Ya. membuat mereka jadi kayak Stres. stres Nah, itu sendiri, tuh, kemudian stres. frustasi sendiri. Jadi akhirnya udahlah cari hiburan aja di sosial media dengan mengalihkan ke hal-hal yang terasa senang tapi sesaat.
Nah itu yang sering juga terjadi sama Oh, kami local- di Local Heroes local gitu. Jadi heroes-nya ya. kami selalu pesankan sama Local Heroes di Aruna itu seperti ini, mereka ini datang dengan harapan bisa membawa perubahan ke desa pesisir. Jadi kita selalu bilang kalian Local Heroes itu adalah garda terdepannya Aruna, jadilah yang mewarnai bukan diwarnai. Jadi mereka tuh kesana harus yang mewarnai sesuatu, ngasih sesuatu, apa legacy yang mereka mau tinggalkan dengan teknologi gitu. Iya, local heroes ini umur berapa sih? Hampir Hampir mirip. mirip. Oh, oke. Tapi 20 tahunan lah. 20 Local Heroes, tahunan. 20 tahun ke atas gitu. Adik-adik kesayangan kami kan officer ini memang cenderung masih bisa dibilang ya sangat-sangat muda ya Bu ya, tapi luar biasa juga, Sangat, ya. produktif dan lain. Tapi karena ada beberapa kemiripan, Syifa juga jadi pengen tanya nih, mungkin ada beberapa permasalahan yang similar ya, Betul. yang serupa Betul, gitu, yang mungkin rekan-rekan AO Tadi rasakan. tuh pertama suka stres ngelihat orang lain Lihat orang lebih lain lebih sukses. betul. Kadang-kadang kan proyeksi yang kita lihat di Instagram atau di Facebook di mana-mana itu kan proyeksi sesaat Betul, ya. betul. Misalnya yang kita pikir kehidupan enaknya dia gitu. Iya. orang yang kita lihat itu selalu begitu kan Betul, enggak juga. betul. Nah mungkin itu tuh Iya, ya jadi kali ya. apalagi dengan misalnya pertemanannya, jadi itu kadang yang membuat makin kalau bahasa anak sekarang jadi galau yang kayak gitu-gitu. Iya, karena POV sekarang POV tuh point of banget, view iya. sekarang tuh POV-nya galau gitu. gitu. Kenapa? Dikit-dikit nanti galau atau dikit-dikit jadi sedih. Ada pelatihan khusus atau ada sesi konseling untuk para Betul, local betul. heroes atau apa nih? Kalau di Aruna kita ada, jadi Oh, ada. kita kan ada tim HR yang mereka sering bikin program-program untuk teman-teman local Penguatan, heroes, lebih ke penguatan karakter dan lain-lain. Kita juga terbuka ada sesi konseling. Oh, ya? Jadi mereka tuh ada kayak kita sebutnya Dropbox nakama di situ. Ya mereka bisa curhat, ya udah curhat aja di situ. Kayak confession room tuh, iya, kalau kayak rahasia confession gadis. room. Jadi nanti di situ kalau memang ada yang perlu segera dibantu, kita bantu untuk PNM ajak ada gak ngobrol. tuh bagian Dropbox Salah begitu? satunya di sini di podcast kami. Karena kita sebelum menjalankan podcast ini pasti kita akan Ada spread, pertanyaan. Betul, question, betul, betul, di betul. kolom Q&A. Q&A. Terus nanti ada di kolom komentar pun Betul. juga. Maksudnya feedback dari mereka apa? Karena kan Betul, betul. generasi yang sangat-sangat luar biasa, serba cepat ya dibilangnya, yang kan officer, local Gen heroes, Z ini ya. Gen Z, ini kan Gen Z. mereka ingin selalu dapat Betul. cepet jawaban. Aktualisasi juga. Dan kayak kalau bisa nanya sekarang langsung dijawab. Iya, atau gimana iya. gitu. Tapi Instan. 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 Betul, betul. itu ada pro sama konsnya juga. Betul, Instan betul. ya, nggak semuanya bisa instan, Betul, harus betul. belajar dulu prosesnya seperti ini. Betul. Kalau di kantor itu berteman atau berinteraksi seperti ini ya kan susah-susah gampang ya memanage. Tadi Utari bilang ada 250. Betul, betul. 250 local heroes. Tinggi nggak turnovernya? Kalau so far masih dibilang belum terlalu tinggi sih. Oh. Jadi termanage karena kalau kita assess kayak kepuasan Kepuasan tim, kerja. iya, mereka itu masih merasa puas karena mereka merasa bekerja dengan dampak. Nah, jadi kayaknya itu sih salah satu hal yang meretain teman-teman local heroes ini karena mereka oke. ngerasa pekerjaan mereka tuh memberikan dampak untuk, karena Gen Z tuh kayaknya pengennya kerja dengan dampak Iya, gitu. iya, betul, Gak mau betul. asal Selalu. kerja gitu. Nah, itu sih. Aku pikir mungkin buat insan AO kita ya, AO mungkin selalu dipikirkan bahwa kita lakukan hari-hari, jam kerja iya panjang, tapi kita sebenarnya memberdayakan, memampukan dan meningkatkan sebenarnya Betul, betul. ekonomi dari komunitas yang kita layani. Benar. Iya.